Membaca, bagi sebagian orang adalah kegiatan yang membosankan. Berdasarkan Indeks Baca Nasional, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Artinya dari 1.000 orang hanya ada satu yang suka membaca. Padahal membaca sangat penting untuk menambah kekayaan intelektual, emosional, dan spiritual. Kali ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang akan mendukung aktivitas membaca. Harumnya sajian teh menemani saya membaca buku di Chingse Books and Cafe. Suasana seperti ini memberikan relaksasi batin yang jarang ditemukan di tengah kesibukan kota Jakarta. Di sini saya dapat merasakan seni membaca buku sebagai estetika kehidupan. Saya menjumpai Ibu Livia, relawan suci yang juga adalah manajer Chingse Books and Cafe Indonesia yang tersebar di 4 titik di kota Jakarta, yakni Pluit, Mall Kelapa Gading, Blok M Plaza, dan Pantai Indah Kapuk. Halo, Nihal, Bu Livia. Kabar. Baik. Ya, saya baca buku di sini nih. Wah, suasananya juga nyaman sekali ya, Bu ya. Ya, Konsep toko buku Chingse ini seperti apa tuh, Bu? ya pertama kita harus memberikan suatu perasaan warm ya, buat orang yang datang merasakan kehangatan. Nah, setelah itu juga kita mengharapkan kita yang sibuk di luar ya, orang-orang sibuk kan di luar kan macet lah, kerjaan stres lah. Kesini bisa merupakan suatu ruangan yang tenang ya, buat mereka bisa menenangkan diri, relaksasi ya, bisa sambil baca-baca. Jadi di sini nggak hanya jualan buku aja, tapi menawarkan ketenangan, supaya bisa nyaman juga gitu ya, Bu ya. Jadi benar-benar suatu ruangan yang bisa mereka bisa merasa damai lah. Nah, untuk membaca buku kan nggak semua orang kan suka begitu. Nah, bagaimana cara Ibu Livia sendiri sebagai koordinator toko buku ini supaya orang tuh lebih banyak gemar membaca buku begitu? Ya seperti yang biasanya kita bilang baca sendiri kadang penyerapannya beda ya. Kita baca sama-sama beda lagi. Nah kita adakan bedah buku. Seperti kebetulan ya hari ini di sini ya di Chingse ada bedah buku ya. Di Chingse jadi setiap Rabu jam 3 kita adain. Bedah buku itu maksudnya seperti apa tuh, Bu? Bedah buku? Sebenarnya itu lebih ke baca bersama dan belajar bersama, sharing bersama. Jadi dari buku apa yang kita sudah baca ya. Nah kita sering suka link ke dalam kegiatan suci, misalnya kejadian apa yang kita hadapi atau kita rasain waktu ada yang kegiatan gitu. Sebenarnya kita lebih mengharapkan setiap yang baca buku itu merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Jadi dia setelah baca buku dia ada merasakan manfaatnya. Ini bedah buku kayaknya menarik juga ya, Bu ya? Ya sebenarnya sangat menarik. Yang relawan pun jauh-jauh datang. Wah, hari ini ada juga bedah buku? Ada. Wah, Kira-kira kira-kira ikut aja. wah boleh Join ya? ya. Saya kayaknya penasaran nih bedah buku. Iya. Apa gitu bedah buku ya? Apakah bukunya dibedah-bedah atau gimana? Enggak bedah. Oke. Baca bersama. Oh, iya, Ya, oke. sharing Saya ikutan bersama. ya, Bu, ya? Iya, Oke. nanti ikutan aja ya. Oke. Oke, Bedah buku
adalah wadah bagi pesertanya untuk berbagi pengalaman kehidupan dan inspirasi yang mereka dapatkan dari membaca. Basicnya kita inilah sebenarnya nggak basic juga, maksudnya orang yang ada pemahamnya lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Kemampuan. Jadi rasa happy dan merasa lancar, nah itulah yang membuat sukacita dalam Dharma. Mah baiknya berbuat, sudah saatnya berbuat. Baiknya. Menyelidiki aja ajaran-ajaran, jadi dia bukan mau melatih diri gitu, tidak bisa memahaminya. Inilah dia akan menimbulkan kerisauan, dia masih bingung gitu. Inilah tempat belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan spiritual. Ibu Livia pun merasakan demikian. Lewat membaca buku, manfaat membaca semakin dapat terasa untuk kehidupannya. Kita kan sama-sama belajar, sebenarnya bukan memberi ya, kita belajar bersama. Apa yang saya udah baca, yang saya dengar, saya saling tukar pikiran gitu ya. Tapi saya pikir, saya rasa yang saya dapat lebih banyak. Itu yang saya sangat bahagia. Senin hingga Jumat, ditambah Sabtu dan Minggu. Ibu Livia sibuk setiap hari. Tanggung jawab Ibu Livia tak hanya sebagai manajer toko buku saja. Ia juga menjadi koordinator komunitas relawan di Jakarta bagian utara. Sejumlah kegiatan kemanusiaan juga ia jalani, termasuk dalam kegiatan tanggap darurat bencana. Sama siapa? Di rumah sama siapa? Di rumah sendiri? Aduh, sendiri. Oh, tinggalnya sendiri? Oh, ya udah. Jadi akhirnya sama siapa? Oh, dadakan air udah sedadang. Oh, ya udah. Udah berapa hari di sini? Minggu aja sama sini. Oh, ya udah. Sekarang di sini mah tenang lah ya, banyak temannya, banyak ada dokter. Dokter udah kasih obat. Mereka perlu curhat juga ya kadang ya, mereka itu kalau ada musibah begitu ya, supaya mereka juga agak berhibur ya, nggak sampai mikirin aduh kotor bau gitu. Kita merasakan itu mereka sangat butuh dibantu, jadi kita yang bisa meluangkan waktu ya, kita memang harus membantulah gitu. Bersyukurlah kita masih aman ya. Kesibukan Ibu Livia di luar rumah juga tidak terbebani berkat adanya Bibi Maria, sang asisten rumah tangga yang sudah bekerja 30 tahun di rumah Ibu Livia. Nggak pernah pusing, pagi-pagi pulang malam nggak pusing. Jadi nggak tahu Bibi yang urus semua, dah sampai pulang malam-malam juga begitu. Bibi yang paling dekat ya. Bibi juga sangat sayang sama kita. Jadi bukan hanya keluarga saya sendiri, apalagi anak saya ya. Jadi adik-adik saya, adik-adik ipar, ponakan-ponakan dia juga sangat sayang. Ya selama ini ya udah kayak keluarga sendiri lah. Benar. Bibi juga nggak pernah hitungan kerja ya. Kerja dari muda ya. Dari dulu kalau datang selalu bilangnya, Bibi kamu urus sendiri aja di rumah. Kayak rumah sendiri saya juga nggak sempet atur-atur gitu ya. Dia udah bisa beresin. Ya beginilah baik orangnya dari dulu muda sampai sekarang gitu ya, kok dari dulu sampai sekarang gitu ya tetap sayangnya itu nggak bisa berubah. Ya tetap sayang gitu. Suka marah-marah nggak? Enggak. Ya di rumah benar-benar kita dapat satu, kayak orang bilang kalau pepatah kan suka bilang ya, ada satu orang tua di rumah kayak ada satu harta karun ya. Bibi begitulah. Jadi semua berkat Bibi juga sih sebenarnya. Saya sih bilang saya bisa kerja tenang seperti sekarang ini, bisa bersuci apa semua berkat Bibi sih. Iya, sangat terima kasih. Sama, aku juga terima kasih. Usaha Ibu Livia untuk mengajak masyarakat membaca buku yang bermanfaat bagi perkembangan spiritual juga didukung para relawan seci. Seperti pameran buku di sebuah pusat perbelanjaan ini, pengenalan buku-buku kepada para pengunjung juga tak lepas dari peran para relawan. Halo Ibu Livia, Hai, ketemu apa lagi. kabar? Baik, Ya. selamat siang. Ini Bu Livia ada pameran di sini.
Iya, kita selama 3 hari, mulai hari ini. Kalau dari Bu Livia sendiri, dari membaca buku secara pribadi, dapat manfaat apa? Terutama semenjak bertanggung jawab di toko buku Cingse ini. Mau nggak mau harus baca kan gitu. Saya sendiri sih dapat banyak ya, saya merasa dapat banyak. Sebenarnya bagi saya bukan hanya bilang pengetahuan aja, misalnya di ajaran Buddhis misalnya. Ada lagi buat batin sendiri, buat jiwa kebijaksanaan saya. Jadi dengan membaca buku nggak hanya bermanfaat bagi intelektual, tetapi bagi emosional maupun spiritual Iya. gitu Bu ya. Saya juga berharap lebih banyak orang ya mau membaca buku master, sehingga mereka mendapat manfaat dalam kehidupan mereka lebih banyak lagi. Setiap saat adalah belajar. Jejak cinta kasih Ibu Livia mengajarkan saya bahwa belajar tidak mengenal usia. Memperkaya diri lewat membaca dapat mencerdaskan intelektual, emosional, dan spiritual, berpadu dengan kerendahan hati. Nah itu suatu kebahagiaan yang benar-benar buat saya dulu belum pernah. Saya juga merasa seumur saya ini masih ada kesempatan belajar itu sangat bahagia.